Saya masih bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar periode 2004 sampai 2009. Pak JK mengalami masa transisi. Kebetulan Wakil Presiden ketika Bapak menjadi Wakil Presiden itu benar-benar masa transisi karena tidak mendampingi incumbent. 2004 dari Bu Mega ke Pak SBY dan 2014 mendampingi Pak Jokowi dari yang juga bukan incumbent. Kalau dulu Pak, paling isunya dari Pak SBY ke Pak JK, saya ingat betul Pak Jokowi diantar Pak Surya Paloh ke Bali bertemu dengan Pak SBY karena harusnya di pemerintahan Pak SBY menaikkan harga BBM. Pak Jokowi meminta itu, tapi Pak SBY tidak mau. Karena ini memang bukan sesuatu yang populer untuk seorang presiden menaikkan harga BBM. Paling itu isu di mana masa transisi itu nggak berjalan mulus. Kalau 2024 ini harusnya berarti berjalan sangat mudah dong Pak? Kalau masalah ekonomi termasuk BBM, ini masalah yang lebih besar daripada tahun 2014. Kok bisa? Iya, karena defisit kita itu jauh lebih besar nanti dibanding dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Serah terimanya itu bisa sampai defisitnya di atas 1.000 triliun, seperti itu. Jadi kalau tidak ada langkah-langkah yang ekstrim atau keras untuk mengurangi itu, maka pemerintahan akan datang akan masalah besar. Karena masalah tidak mempunyai daya yang kuat untuk itu, masalah BBMK, masalah hutang, masalah subsidi, masalah bansos yang besar, itu saja sudah lebih 2.000 triliun itu. Jadi kalau itu diserahkan kepada pemerintah selanjutnya harus mengambil tindakan yang drastis sama yang kita lakukan 2004, 2014. Justru sebenarnya kenapa dari luar melihat ini gampang, karena misalnya makan siang gratis sudah masuk dalam rapat kabinet, sudah ada simulasi oleh yang diinisiasi oleh Menko Perekonomian, artinya ada kesinambungan. Tidak ada sesuatu, katakanlah memang ada situasi fiskal yang harus hati-hati, tapi keberlanjutannya dan masa transisinya diperkirakan mulus Pak. Simulasi kan gampang sekali, pergi sekolah cari makan siswanya selesai, tapi duitnya dari mana? Itu kan persoalan pokok nanti. Utang makin besar, bisa di atas 8.000, utang BUMN bisa 4.000-an, 6.000-an, kemudian bunganya saya di atas 500 triliun, cicilannya di atas 600 triliun, itu 1.100, bansos yang banyak tiba-tiba di drop kan bisa orang marah, subsidi BBM yang tidak berani dikurangin, subsidi macam-macam, itu jadi beban fiskal yang besar loh untuk akan datang. Jadi dalam tempo 8 bulan kurang lebih atau 7 bulan sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober ada soal hak angket yang kita belum tahu saat ini kita bicara seperti apa akhirnya, tapi juga ada soal kondisi fiskal yang perlu diwaspadai. Menurut Bapak apa lagi kerisauan Bapak selama 8 bulan atau 7 bulan sebelum pelantikan 20 Oktober nanti Pak? Dua hal. Masalah politik tadi yang masih berlangsung apabila kita tidak duduk baik bersama-sama menyelesaikannya, termasuk dengan cara hak angket atau hak apapun diselesaikan secara konstitusional dengan adem, dengan baik, jadi solusi politik lah itu. Kemudian masalah ekonomi yang lebih berat daripada ini akan sangat berat. Kalau saya tahu Pak Prabowo orang berani, boleh kalau dia berani menyelesaikan ini bisa jalan, tapi rakyat akan tentu mengadukan perlawanan yang sudah terbiasa mendapat bensin murah, listrik murah, BBM murah atau subsidi bansos yang banyak ini atau IKN. Itu semua kira-kira saya hitung itu 2.500 triliun itu saja. Nah, pihak pajak kita berapa? Cuma 2.800 triliun. Jadi gimana yang lain?
bagaimana ke daerah, bagaimana anggaran pembangunan, tidak ada lagi sumbernya. Ini sebenarnya kalau saya ingin katakan ini bom waktu yang terjadi, akan terjadi. Akan ada bom waktu yang terjadi. Oh iya, masa ekonomi itu tiba-tiba pemerintah baru dihadapi dengan beban yang berat, di mana ekonomi dunia akan menurun. Berarti impor ekspor akan sulit, harga komoditas turun, harga batubara turun, harga nikel turun, maka artinya pendapatan negara akan turun. Pada saat itu belanja akan naik. Ini yang dihadapi oleh pemerintah akan datang. Akibat cara pemerintah sekarang ini mengatur ekonominya, mengatur masalahnya. Ini bebannya. Politik itu bisa diselesaikan satu hari, tapi ekonomi tidak. Jadi sebenarnya kalau bom politik bisa dijinakkan, tapi bom ekonomi tidak. Artinya Pak JK ingin mengatakan, ya betul, Pak Prabowo adalah tokoh yang berani, Bapak mengenal beliau. Apakah ini berarti tidak juga serta-merta kalau betul sesuai dengan quick count ya disebut sebagai presiden elect, dan 20 Oktober Pak Prabowo juga di acara Mandiri mengatakan akan dilantik sebagai presiden, belum tentu juga serta-merta seluruh program ekonomi Pak Jokowi akan dilaksanakan? Karena mungkin akan sangat tergantung dengan kondisi fiskal. Iya. Tidak mungkin menurut Bapak? Tidak mungkin. Terkecuali ugal-ugalan cetak duit, tapi akibatnya inflasi kembali kayak dulu. Bisa 100% kalau ini dibiarin, kalau semua mau dibelanjakan. Semua orang melihat bahwa pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah kelanjutannya Pak Jokowi. Kok Bapak bilang malah nggak mungkin itu akan dilanjutkan semuanya? Yang melanjutkan bukan orang, kemampuan ekonomi nasional bisa nggak? Karena ini semua terlanjur dibuat sedemikian rupa tanpa perhitungan yang baik. Apa-apa saya subsidi. Ada motor listrik subsidi, ada subsidi. Kemudian pajak terus potong. Itu hilirisasi yang ugal-ugalan terjadi. Terjadi khususnya nikel. Tidak ada hasilnya apa-apa untuk rakyat. Itu terjadi terus, kumpulan daripada semua ini akan bermuara mulai tahun ini sampai tahun depan. Saya tidak pesimis kepada masyarakat, tapi saya pernah di pemerintahan, juga di bisnis, mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah yang akan datang. Jangan pengalaman 98 dan 66. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersamaan. Jangan terjadi itu. Ingat 98, Pak Harto didesak turun. Di lain pihak krisis moneter Asia Tenggara terjadi bersamaan. Tidak bisa. Terjadilah. Pemerintahan jatuh. Jangan terjadilah. Jadi dipahami itu. Kenapa kita minta selesaikan segala politik itu dan konstitusional. Ada waktu itu sering dibantah Pak begini, bagaimana presiden bisa jatuh? Ya dipilih 58% dari masyarakat Indonesia. Artinya ada trust yang luar biasa bagi pemimpin terpilih itu. Rakyat itu kan tidak melihat yang bikin itu siapa. Itu kan survei yang mengatakan itu. Ya katakan dengan perhitungan suara KPU nanti. Itu dengan kan, jarak yang tidak terlalu jauh. Oke, tapi yang begitu suka itu kan hanya 1.200 orang. Mewakili 2 juta. Tapi itu pada saat rakyat mesti tersedia. Pada sekarang beras berapa harga. Lihat orang antri dimanapun hanya untuk minta Rp5.000. Kan beras katakanlah harganya mestinya 11.000, harga sekarang 16.000, dijual Bulog atau apapun harganya pemerintah. Orang antri kayak apa untuk menyelamatkan Rp5 per kilo? Bapak ingin mengatakan bahwa betul ada hasil pemilu yang sudah menetapkan presiden dan wakil presiden dengan suara yang mayoritas besar, tetapi jika ada situasi ekonomi yang sulit,
maka itu bisa berubah 180 derajat. Terjadi tahun 98. Ya. Waktu itu berapa yang pilih Pak Harto? Besar kan, kalau soal itu. Tapi begitu ada kesudahan ekonomi, rakyat berbalik tiba-tiba. Jangan terjadi itu. Sekali lagi, bukan saya ini mau peringatkan bahwa masalah jangan bersamaan selesaikan segala politik ini. Kalau ekonomi kita sama-sama selesaikan. Kalau biarin bersamaan. Sekarang yang demo masih orang yang peka atau soal politik. Kalau orang demo bawa periuknya, bawa sulit makan, apa yang terjadi? Pak JK, ini yang selalu Pak JK ingatkan, dan rasanya Pak JK tidak akan pernah berhenti mengingatkan ini, karena jangan sampai sebuah sejarah kelam yang terjadi di tahun 98 misalnya, itu akan menjadi chapter selanjutnya. Semoga itu tidak pernah terjadi, karenanya ya kalau saya menggarisbawahi apa yang menjadi jawaban Bapak, selesaikan urusan politik ini. Kecurigaan ini harus diselesaikan secara konstitusional, supaya apapun kendala ekonomi ke depannya bisa diselesaikan bersama-sama. Begitu, betul. Pak JK, terima kasih sudah menyediakan waktu di Rosi. Terima kasih sekali lagi Pak JK. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rosi Kompas TV. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.